Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan juri yang terhormat, tim pro, tim kontra, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan saya Florenza dari SMA Negeri 1 Purwasri. Sebagai tim oposisi akan menekan argumen saya secara tegas dan lugas dengan mosi. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita mengarang argumen, mari kita menolak mosi tersebut. Pendidikan klasik adalah suatu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembentukan akal budi, karakter, dan moral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dasar. Sedangkan pendidikan progresif adalah aliran pendidikan yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman nyata, aktivitas, dan kebutuhan peserta didik, bukan sekedar hafalan atau penguasaan materi yang kaku. Dapat kita bandingkan dua model pendidikan tersebut. Yang pertama, pendidikan klasik kurang menekankan pengembangan keterampilan seperti kolaborasi, memecah masalah, berpikir kritis, dan adaptasi yang justru sangat penting di era digital dan global. Sedangkan pendidikan progresif mendorong siswa untuk aktif mencari, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan mereka sendiri. Sementara guru berperan sebagai fasilitator. Studi dari Partnership Century Skills menunjukkan bahwa penguasaan soft skills, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis lebih menentukan kesuksesan karir dibandingkan hafalan pengetahuan dasar semata. Pendidikan progresif secara langsung mengintegrasikan skill ini ke dalam proses belajar dibandingkan pendidikan klasik. Pendidikan progresif dengan pendekatan berbasis minat pengalaman nyata terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. Bahkan UNESCO, sistem pendidikan yang terlalu menekankan standar klasik, hafalan, dan literatur tinggi cenderung meminggirkan siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah karena akses pendidikan yang masih terbatas. Pendidikan progresif yang fleksibel lebih inklusif untuk bagi latar belakang siswa, terutama siswa berumur 14 hingga 18 tahun. Dewan juri yang terhormat, dari data-data yang telah saya paparkan, terdapat argumen saya untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, pendidikan progresif mendukung keterampilan di era digital. Model progresif berpusat pada siswa, berbasis pengalaman nyata, learning by doing, serta meningkatkan kreativitas, dan inovasi. Pendidikan progresif menunjukkan siswa yang belajar dengan project-based learning lebih unggul dalam problem solving kompleks. Ini akan membuktikan progresif lebih siap mencetak sumber daya manusia unggul di era global. 2. Pendidikan klasik tidak relevan dan menghambat penguasaan keterampilan. Dari data yang telah saya paparkan, bahwasanya pendidikan klasik cenderung fokus pada hafalan dan teks, tetapi kurang mengembangkan keterampilan penting seperti kolaborasi, memecah masalah, berpikir kritis, dan adaptasi. Generasi muda yang harusnya dibekali kemampuan fleksibel dan inovatif, bukan hanya sekedar hafalan. 3. Pendidikan progresif ialah jalan menuju generasi emas Indonesia. Pendidikan progresif ialah jalan menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Indonesia menargetkan menjadi generasi emas tahun 2045 saat 100 tahun kemerdekaan. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga adaptif, kreatif, kolaboratif, dan kritis, dan paham dengan teknologi. Pendidikan progresif secara langsung menyiapkan keterampilan ini melalui kurikulum fleksibel, pembelajaran kolaboratif, dan integrasi teknologi. Jika Indonesia bertahan pada model klasik, maka akan tertinggal dalam persaingan global. Dewan juri yang terhormat, dari data dan argumen telah saya paparkan, terdapat solusi saya untuk mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, menguatkan implementasi pendidikan positif di lembaga sekolah. Sekolah diarahkan untuk mengadopsi model standar current learning berbasis proyek, diskusi, dan riset kecil, serta menyediakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan soft skill. 2. Integrasi teknologi dan literasi digital. Pemerintah bersama sekolah memperluas akses internet, perangkat digital, dan platform pembelajaran yang efektif. Kurikulum masukkan aplikasi digital, coding dasar, dan etika bermedia sosial agar siswa siap menghadapi dunia digital di masa depan. Dewan juri yang terhormat, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan klasik terlalu kaku, berorientasi pada hafalan, dan kurang relevan dengan kebutuhan sekarang. Saya tegaskan kembali bahwasanya tidak seharusnya memilih pendidikan klasik, melainkan mendorong pendidikan progresif sebagai jalan terbaik bagi Indonesia untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 yang unggul di tingkat nasional maupun global. Sekian, terima kasih.